Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Idul Adha seharusnya menjadi momen penuh berkah dan kebersamaan. Momen di mana keluarga saling berbagi, menguatkan ikatan, dan merayakan pengorbanan dalam bentuk yang paling mulia. Namun, bagi seorang wanita bernama Rania, Idul Adha tahun ini justru menjadi awal dari kehancuran sekaligus kebangkitannya. Rania adalah istri yang setia. Sejak menikah dengan Fahri 7 tahun lalu, ia tak pernah sekalipun mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya. Ia yang bekerja sebagai arsitek lepas telah merancang rumah impiannya di sebuah daerah berkembang di luar kota. Rumah itu bukan hanya simbol pencapaiannya, tapi juga persembahan cintanya untuk keluarga kecil mereka. Tempat Rania membayangkan anak-anak mereka nanti akan bermain, tumbuh, dan merayakan lebaran bersama. Fahri, suaminya, adalah pria yang pandai mengambil hati. Ia bukan tipe laki-laki yang keras, justru sebaliknya, sangat halus tutur katanya, selalu terdengar masuk akal, dan tahu bagaimana memainkan perasaan. Saat menjelang Idul Adha, Fahri berpamitan untuk pergi mencari sapi kurban ke peternakan yang jaraknya cukup jauh dari kota. Ia bahkan berpura-pura menelepon beberapa peternak di depan Rania, meyakinkan bahwa ini adalah misi yang penting. Rania tak pernah menaruh curiga. Ia hanya meminta Fahri berhati-hati di perjalanan, membawa bekal, dan menjaga kesehatannya. Sebagai istri, ia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Namun, yang tidak ia tahu, Fahri membawa serta seorang wanita lain. Seorang pelakor yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu waktu untuk merebut tempat Rania. Dan lebih menyakitkan lagi, Fahri tidak membawa wanita itu ke hotel atau tempat tersembunyi lainnya, melainkan ke rumah impian Rania sendiri, rumah yang belum sempat ia tempati, yang baru selesai dibangun dengan jerih payah, doa, dan pengorbanan. Di sanalah mereka menginap, bermesraan, mencemari kesucian tempat yang seharusnya menjadi lambang cinta dan kesetiaan. Rania duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat yang baru saja ia seduh sendiri. Matahari pagi masih malu-malu menyinari halaman kecil yang ia rawat sepenuh hati. Anggrek dan melati bergantungan di rak-rak besi yang Fahri buat dengan tangannya sendiri. Ia menyukai pagi hari, saat dunia masih sunyi, dan yang terdengar hanya cicit burung serta suara azan subuh yang baru saja lewat. Pagi-pagi seperti ini selalu membuat Rania bersyukur. Ia merasa hidupnya utuh. Tak mewah, memang, tapi cukup. Cukup untuk membuatnya tersenyum, cukup untuk membuatnya tidak meminta lebih. Sudah 7 tahun ia hidup bersama Fahri. Lelaki yang dulu dikenalnya sebagai kakak tingkat semasa kuliah, kini menjadi teman tidur, teman cerita, sekaligus tulang punggung keluarga kecil mereka. Rania masih ingat betul bagaimana ia jatuh cinta pada ketegasan dan kesederhanaan Fahri. Ia bukan lelaki romantis, tapi perhatian Fahri tidak pernah main-main. Saat melamarnya dulu, Fahri hanya berkata, "Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya niat baik dan punggung kuat. Mau jalan sama aku?" Dan Rania mengangguk tanpa ragu. Mereka menikah tanpa pesta mewah. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Rania mengenakan kebaya sederhana yang dijahit oleh ibunya sendiri. Fahri memakai jas pinjaman dari temannya. Tapi hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidup mereka. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka penuh perjuangan. Rania masih bekerja sebagai freelance arsitek yang kadang dapat proyek, kadang tidak. Fahri bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah proyek pembangunan gedung di tengah kota. Mereka hidup pas-pasan, kadang harus menahan diri untuk tidak belanja berlebihan, tapi mereka bahagia. Mereka sering tertawa bersama di dapur kecil, menertawakan mie instan yang terlalu pedas atau nasi goreng gosong buatan Fahri. Satu persatu mereka membangun mimpi. Mulai dari membeli motor bekas, lalu menabung untuk DP rumah. Rania bekerja lembur, Fahri menambah jam kerja. Mereka tidak punya anak, tapi tidak pernah saling menyalahkan. Mungkin belum waktunya, kata Fahri setiap kali Rania terlihat murung saat melihat tespek yang selalu menunjukkan satu garis. Ia tidak pernah memaksakan.
Ia hanya menggenggam tangan Rania dan berkata, "Selama kamu masih di sisiku, aku sudah punya dunia." 2 tahun lalu, usaha mereka membuahkan hasil. Rania berhasil mendapatkan proyek besar. Merancang sebuah rumah untuk keluarga pejabat yang ingin membangun villa di puncak. Dari sana, ia mulai dikenal dan dipercaya sebagai arsitek mandiri. Uang masuk pelan-pelan, dan bersama Fahri, ia memutuskan membangun rumah impian mereka di pinggiran kota, di atas lahan kecil yang dulu dibeli dengan cicilan. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Setiap sudutnya adalah cerita. Rania mendesain semuanya dengan cinta, mulai dari pemilihan jendela besar di ruang tamu karena Fahri suka sinar matahari, hingga kamar mandi dengan keramik biru laut karena itu warna favorit mereka. Bahkan dapur didesain menghadap ke taman kecil, supaya Rania bisa menanam cabai dan tomat. Fahri sendiri yang mengawasi pembangunan. Ia mengambil cuti agar bisa memantau setiap detail, memeriksa tukang, memastikan semuanya sesuai rencana. "Rumah ini bukan cuma tempat tinggal," kata Fahri waktu itu, saat mereka berdiri di depan kerangka bangunan. "Ini saksi hidup kita, tempat kita menua bersama." Rania tersenyum mengingatnya. Sore itu, seperti biasa, Fahri pulang dengan membawa sebungkus gorengan. Mereka makan di lantai karena meja makan belum datang. Mereka bicara soal masa depan, tentang rencana Idul Adha yang akan datang, tentang sapi kurban yang ingin mereka beli bersama, tentang ruang anak yang ingin mereka persiapkan jika nanti Tuhan menitipkan buah hati. Tak ada yang aneh, tak ada tanda. Dunia mereka begitu damai, begitu teratur. Bahkan terlalu sempurna untuk dicurigai akan retak. Rania percaya sepenuhnya pada Fahri. Ia tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel suaminya, tidak pernah menaruh curiga ketika Fahri pulang lebih malam karena lembur. Mereka saling memberi ruang dan kepercayaan. Bukankah itu yang membuat rumah tangga sehat? Mereka bahkan punya tradisi kecil. Setiap malam Jumat, mereka duduk berdua di ruang tamu, berbagi cerita, dan membuat rencana-rencana kecil untuk masa depan. Rania ingin punya studio arsitektur sendiri. Fahri bermimpi punya peternakan kecil. Mereka bercanda, saling mengejek, tapi di balik semuanya, ada cinta yang tampaknya tak akan habis. Di mata orang lain, Rania dan Fahri adalah pasangan ideal. Rumah tangga yang adem, tentram, tanpa skandal, tanpa drama. Mereka saling melengkapi. Rania yang kalem dan penyabar, Fahri yang cekatan dan penuh inisiatif. Banyak teman Rania yang iri, bukan karena kekayaan mereka, tapi karena keharmonisan yang terpancar begitu alami. Rania tidak tahu bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, bahwa cinta bisa dilukai dari dalam, bahwa rumah yang ia bangun dengan cinta bisa digunakan untuk mengkhianatinya. Tapi saat itu, di pagi yang tenang, ia hanya tahu satu hal. Ia bahagia, dan itu cukup. Ia tidak tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai, sebuah keheningan manis yang akan segera digantikan oleh suara reruntuhan, air mata, dan pengkhianatan. Namun untuk saat ini, Rania hanya ingin menikmati paginya. Sambil tersenyum, ia mengirim pesan pada Fahri. "Mas, jangan lupa sarapan, ya. Aku titip doa di hari yang baik ini. Semoga semua yang kita rancang bersama terus langgeng sampai tua." Fahri membalas cepat. "Amin sayangku. Aku juga doain yang sama. Kita bareng-bareng terus, ya." Dan Rania membalas dengan emoji hati, tak tahu bahwa pesan itu akan menjadi satu dari kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari-hari setelah Idul Fitri berjalan biasa saja. Rania kembali sibuk dengan proyek rumah tinggal milik klien barunya di kawasan selatan. Sementara Fahri semakin sering terlihat lelah saat pulang kerja. Proyek makin padat, deadline-nya mepet, ujarnya tiap kali Rania bertanya mengapa ia jarang mengobrol seperti dulu. Rania tak merasa curiga. Ia tahu pekerjaan Fahri di lapangan tidak ringan. Kadang ia harus mengecek ke gudang material, kadang menginap di lokasi proyek bila ada masalah teknis yang harus segera diselesaikan. Rania memahami itu. Ia pun pernah berada di posisi serupa saat proyeknya harus selesai dalam tenggat yang menyesakkan. Namun sejak 2 minggu terakhir, ada satu hal yang mengusik batin Rania. Fahri sering meninggalkan ponselnya dalam keadaan mati atau airplane mode. Dulu, suaminya selalu membiarkan ponselnya tergeletak di meja, terbuka, dan tak pernah disembunyikan. Tapi kini, tiap kali ponsel itu berdering, Fahri buru-buru mengambilnya.
Bahkan saat di kamar mandi, ponselnya dibawa serta. Alasannya klise. Takut klien urgent nelpon. Malam itu, Rania sedang duduk di ruang keluarga, membaca katalog bahan bangunan. Ia sedang memilih motif keramik kamar mandi rumah baru mereka yang hampir selesai dibangun. Rumah itu adalah impiannya sejak lama. Dirancang dengan cinta, disusun dengan sabar dari hasil kerja keras mereka berdua. Mas, jadi kita pasang granit di kamar mandi utama ya? Yang abu-abu seperti konsep awal, tanya Rania, sambil menunjukkan lembar contoh pada Fahri. Fahri melirik sebentar, lalu mengangguk malas. Terserah kamu aja, yang penting nyaman. Biasanya Fahri selalu antusias kalau membicarakan rumah itu. Tapi belakangan ini, reaksinya datar. Seolah rumah itu bukan lagi bagian dari mimpinya. Aku lihat progres rumah kita udah hampir selesai. Atap udah dipasang, tinggal finishing interior. Rania mencoba mencairkan suasana. Iya, jawab Fahri pendek. Matanya tetap menatap layar ponsel. Ada jeda yang panjang. Rania hanya diam, menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu selalu memancarkan semangat dan rasa aman, kini terasa jauh. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi perlahan mulai terasa. Mas, Rania memanggil lembut. Fahri menoleh. Apa? Masih semangat buat tinggal bareng di rumah baru kita, kan? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Tidak direncanakan, tapi seolah dibisikkan oleh kegelisahan yang selama ini ia tekan. Fahri terdiam beberapa detik. Ya iyalah, Ran. Kamu ngomong apa sih? Aneh. Rania tersenyum. Enggak, cuma nanya aja. Kita udah kerja keras banget buat rumah itu. Aku nggak sabar pengen pindah. Fahri mengangguk tanpa kata. Tapi senyumnya terasa dipaksakan. Esoknya, Fahri pamit sejak pagi sekali. Ia bilang harus keluar kota untuk melihat langsung kondisi hewan kurban yang akan ia beli menjelang Idul Adha. Aku dan teman-teman kantor mau lihat ke peternakan di daerah Sukabumi, ujarnya. Rania percaya. Fahri memang biasanya selalu mengurus urusan kurban keluarga mereka. Ia lelaki yang religius, dan momen Idul Adha selalu ia anggap sebagai waktu untuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Namun hari itu sesuatu terasa aneh. Pagi-pagi sekali, sebelum subuh, Fahri sudah bangun dan bersiap. Biasanya, ia akan membangunkan Rania untuk sholat subuh bersama. Tapi kali ini, ia justru membiarkan Rania tetap terlelap. Ketika Rania terbangun dan mendapati Fahri sudah rapi dan siap berangkat, rasa aneh itu makin menguat. Mas buru-buru amat? Nggak sarapan dulu? Tanya Rania sambil mengucek mata. Nggak usah. Di jalan juga nanti bisa mampir beli makanan. Jawab Fahri, sambil merapikan jam tangannya. Sendiri? Tanya Rania. Berempat sama anak-anak lapangan. Rania mengangguk pelan, menahan kegelisahan yang belum punya bentuk. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa kabarin. Fahri mengecup keningnya. Iya sayang, doain aku dapat sapi bagus. Dan dengan itu ia pun pergi. Sepanjang hari, Rania mencoba mengalihkan pikirannya. Ia fokus pada pekerjaannya, menyusun denah dan merevisi gambar-gambar yang perlu diperbaiki. Tapi tiap 1 jam berlalu tanpa kabar dari Fahri, hatinya makin gelisah. Biasanya, Fahri akan kirim foto hewan kurban yang ia lihat, atau mengirim pesan iseng soal sapi yang mirip kamu kalau bangun tidur. Tapi hari ini, ponsel Rania sepi. Bahkan pesan yang ia kirim hanya centang 1. Dihubungi pun tidak bisa. Aneh, gumamnya sambil menatap layar ponsel. Menjelang sore, barulah pesan Fahri masuk. Maaf baru bales, sayang. Sinyal di sini jelek banget. Sapi-sapinya bagus-bagus. Tapi aku nginep semalam di sini. Besok pagi balik. Kamu istirahat aja ya. Jangan terlalu capek kerja. Rania menghela napas. Sedikit lega, tapi tidak sepenuhnya tenang. Malam itu, ia menatap foto rumah mereka yang terbaru. Atapnya sudah selesai. Taman kecil di depan mulai dirapikan. Harusnya, ini adalah momen yang membuatnya bahagia. Tapi entah mengapa, rumah itu kini terasa asing. Seolah ada bayangan gelap yang mengintainya. Ia memeluk dirinya sendiri. Jangan berprasangka buruk, Ran. Mungkin kamu cuma kecapekan. Ujarnya pelan pada dirinya sendiri. Namun dalam hati kecilnya, sebuah firasat mulai tumbuh. Kecil, samar, dan menusuk. Dan ia tidak tahu bahwa esok pagi, firasat itu akan berubah menjadi kenyataan paling pahit yang pernah ia alami seumur hidup. Hari itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rania berdiri di ambang pintu kamar tidur, memandangi koper kecil di sudut ruangan yang sudah lama tidak dipakai.
Kopernya biasanya digunakan Fahri untuk perjalanan bisnis. Dan tadi malam, ia menggunakannya lagi. Cuma 2 hari, Ran. Aku mau keluar kota cari sapi kurban. Ada peternakan yang katanya bagus, harganya juga cocok. Kata Fahri sambil mencium kening Rania sebelum berangkat. Rania, seperti biasa, percaya. Ia tak pernah punya alasan untuk curiga. Selama ini, Fahri adalah suami yang bertanggung jawab, penuh perhatian, dan selalu memberi kabar. Bahkan tadi malam, sekitar pukul 10, ia masih sempat mengirim pesan, mengatakan bahwa ia sudah sampai dan sedang istirahat di penginapan. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang mengganggu hati Rania. Firasatnya, yang selama ini selalu ia abaikan, kali ini terasa begitu tajam. Sambil menyeruput kopi di meja makan, Rania membuka galeri ponsel dan tanpa sengaja melihat kembali desain rumah baru mereka di luar kota yang belum lama selesai dibangun. Rumah itu adalah hasil jerih payah Rania selama bertahun-tahun. Ia menabung dari bisnis kecil-kecilan online-nya, mengelola semuanya sendiri, bahkan memantau pembangunan dari awal. Rania tersenyum kecil membayangkan suatu hari nanti tinggal bersama Fahri dan anak-anak mereka di rumah itu. Tapi senyum itu perlahan memudar. Sebuah pikiran aneh menyusup dalam benaknya. Kenapa Fahri tidak bilang sekalian mau mampir ke rumah baru, padahal lokasinya tidak jauh dari peternakan yang dia bilang mau didatangi? Perasaan curiga mulai menggelayuti pikirannya. Ia membuka aplikasi CCTV online yang terhubung ke rumah baru mereka. Biasanya hanya ia gunakan untuk memantau pembangunan. Tapi entah kenapa hari itu, jari-jarinya seolah bergerak sendiri, membuka kamera-kamera yang terpasang di berbagai sudut rumah. Tampilan pertama menunjukkan halaman depan. Rania menahan napas. Sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah. Mobil itu sangat dikenalnya, milik Fahri. Jantung Rania mulai berdebar lebih cepat. Ia buru-buru membuka kamera di ruang tamu. Pandangan matanya membeku. Terduduk di sofa baru yang baru beberapa hari lalu dikirim, terlihat Fahri. Tapi ia tidak sendirian. Seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan pakaian santai, tengah menyandar di bahunya sambil tertawa kecil. Jantung Rania serasa meledak. Ia langsung mengaktifkan rekaman semalam. Dalam cuplikan pukul 21.04, terekam jelas. Fahri dan perempuan itu datang bersama. Fahri membuka pintu dengan santai, lalu mempersilakan perempuan itu masuk. Mereka tampak membawa kantong belanja dan koper. Mereka tertawa, saling menyuapi makanan di dapur, bahkan sesekali berpelukan. Di antara keheningan rumah, suara-suara kenangan yang dulu dibangun bersama Fahri tiba-tiba berubah menjadi serpihan-serpihan luka. Tidak mungkin. Fahri tidak mungkin seperti ini. Rania bergumam, tubuhnya bergetar hebat. Matanya merah, tangannya gemetar. Tapi ia menahan tangis. Bukan karena tak sedih, melainkan karena rasa hancur yang sudah melampaui air mata. Ia membuka pesan terakhir dari Fahri. Udah nyampe penginapan, Ran. Capek juga perjalanan, aku istirahat dulu ya. Love you. Kebohongan. Dusta. Semuanya kebohongan. Sementara Fahri menulis itu, ia sedang duduk manis dengan perempuan lain di rumah yang Rania bangun dengan penuh cinta. Pikiran Rania berkecamuk. Seluruh tenaga seolah tersedot habis oleh kenyataan yang terpampang di depan matanya. Namun di balik gemetar tubuhnya, lahir sebuah ketegasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membuka kontak mandor proyek rumah. Pak Sarman, saya mau ke rumah sekarang. Pastikan tukang-tukang yang biasa kerja ada di sana. Saya perlu mereka. Oh iya Bu Rania, tapi rumahnya kan udah selesai, tinggal finishing terakhir aja, ujar Pak Sarman. Saya tahu, tapi saya ada perubahan besar, jawab Rania singkat. Tanpa menunggu waktu, Rania menyambar kunci mobil dan meluncur menuju rumah itu. Sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan adegan-adegan pengkhianatan yang terus berputar di kepalanya. Ia tak lagi menangis. Hatinya sudah menebal. Butuh hampir 2 jam untuk sampai ke lokasi. Begitu tiba di halaman rumah, ia langsung melihat mobil Fahri masih terparkir rapi. Nafasnya memburu, tapi langkahnya mantap. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di halaman, menunggu. Tak lama, pintu depan terbuka. Fahri keluar, wajahnya terkejut melihat Rania berdiri di sana. Rania, kamu, ucapnya tergagap. Perempuan itu menyusul keluar dari belakang. Dan saat melihat Rania, wajahnya langsung pucat. Aku kira kamu ke peternakan.
Ternyata kepelukan perempuan lain, kata Rania dingin. Nadanya pelan tapi menggigit. Ran, aku bisa jelaskan. Ini nggak seperti yang kamu kira. Jangan bohong lagi, Fahri. Aku lihat sendiri dari CCTV, dari semalam. Fahri tampak panik. Ia melirik ke arah perempuan di belakangnya, lalu kembali menatap Rania yang berdiri tanpa bergeming. Rumah ini, aku bangun dengan hati. Tapi kau jadikan tempatmu berselingkuh. Aku nggak akan biarkan satu jengkal pun rumah ini menjadi saksi perselingkuhanmu. Lalu Rania mengeluarkan ponselnya menelepon seseorang. Pak Sarman, mulai sekarang, semua tukang fokus ke satu pekerjaan. Robohkan rumah ini. Hancurkan, hari ini juga. Suara palu godam mulai menggema dari halaman belakang. Debu-debu beterbangan, mengaburkan langit biru yang tadi pagi begitu cerah. Di bawah terik matahari yang menyengat, berdirilah Rania dengan tubuh tegak, mata menyala, dan wajah tanpa air mata. Ini bukan kemarahan biasa. Ini adalah puncak dari kesabaran yang dikhianati, rasa cinta yang dipermainkan, dan harga diri yang diinjak-injak. Fahri berdiri di hadapannya, masih mengenakan kaos putih dan celana santai. Sementara perempuan di belakangnya, yang belakangan Rania ketahui bernama Melina, hanya bisa menunduk ketakutan. Rumah megah berdesain minimalis yang belum genap 1 bulan selesai dibangun itu kini menjadi medan eksekusi. Bukan hanya eksekusi fisik bangunan, tapi eksekusi atas seluruh kebohongan dan pengkhianatan. Rania, tolong hentikan ini. Rumah ini dibangun untuk kita. Untuk masa depan kita. Ucap Fahri, suaranya bergetar. Untuk kita? Rania menatapnya tajam. Lucu. Kau bahkan tak berpikir 2 kali untuk menyeret perempuan lain ke dalamnya. Itu bukan kita, Fahri. Itu engkau dan pelakor yang kau bawa masuk tanpa rasa malu. Fahri melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Rania, tapi perempuan itu mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Kau kehilangan hak itu saat pertama kali berbohong tentang sapi kurban, tapi ternyata tidur di ranjang yang kubeli dengan perempuan lain. Dari dalam rumah, terdengar suara kayu ambruk dan kaca pecah. Para pekerja mulai merobohkan bagian belakang bangunan, sesuai instruksi Rania. Meski awalnya ragu, mereka segera paham bahwa perempuan yang berdiri di hadapan mereka bukan sedang marah. Ia sedang mengambil kembali martabatnya. Melina tak kuasa menahan ketegangan. Ia berjalan mendekat ke arah Rania, mencoba membuka suara. Mbak, saya nggak tahu kalau rumah ini... Berhenti. Suara Rania membelah udara. Semua orang terdiam. Kamu nggak tahu. Jangan bodoh. Kamu pikir perempuan yang selingkuh dengan suami orang itu akan pernah pantas bicara alasan? Melina menunduk. Mukanya merah padam menahan malu. Tak ada yang bisa ia katakan. Semua bukti sudah ada di tangan Rania. Bahkan CCTV rumah itu merekam semua sejak malam sebelumnya. Adegan-adegan intim yang tidak pantas ditampilkan. Semuanya jelas. Fahri menghela napas dalam, mencoba sekali lagi menyelamatkan keadaan. Tapi suara keras dari alat berat yang sedang menghantam dinding membuatnya kehilangan kesempatan. Kau tahu, Fahri, suara Rania tiba-tiba melembut, tapi tajam. Aku bisa saja menendangmu keluar diam-diam. Bisa saja aku laporkanmu ke keluargamu, atau lebih buruk lagi, ke polisi karena penipuan. Tapi aku tidak memilih itu. Aku ingin kau saksikan sendiri. Rumah yang kau kotori akan hancur. Sama seperti kehormatanmu. Fahri akhirnya tak bisa menahan emosinya. Kamu keterlaluan, Rania. Ini nggak cuma rumah, ini masa depan kita. Kamu nggak bisa seenaknya ngancurin semuanya. Justru aku hancurkan karena aku ingin masa depanku bersih dari kamu. Dari semua kebusukan ini, balas Rania dingin. Para pekerja kini merubuhkan bagian depan. Tembok ruang tamu, tempat Fahri dan Melina duduk berpelukan semalam, mulai retak dan runtuh. Pecahan-pecahan bata, keramik, dan serpihan mimpi berhamburan. Rania tak bergeming. Ia berdiri, menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Satu persatu, perabot yang ia pilih dengan hati ikut hancur. Sofa abu-abu yang ia beli dari katalog mahal, meja makan minimalis dari kayu jati, rak buku yang ia desain sendiri, semuanya runtuh bersama kepercayaan yang sudah tak bisa dikembalikan. Mulai sekarang, aku nggak mau tahu kau tinggal di mana. Aku nggak peduli kalian makan apa. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini tak lagi milikmu. Dan aku akan pastikan, semua akses ke rekening yang kubuka untuk keluarga, aku tutup. Mulai hari ini, kalian hidup dari sisa-sisa aib kalian sendiri. Fahri membeku. Napasnya tersengal.
Semua uang yang selama ini mengalir lancar sebagian besar berasal dari usaha Rania. Ia terlalu nyaman, terlalu yakin Rania tak akan pernah berani mengambil langkah sebesar ini. Tapi hari ini, ia melihat wajah Rania yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seorang perempuan yang disakiti, tapi tak hancur. Justru bangkit lebih kuat. Melina mulai menangis. Tangis lirih yang menyayat, tapi tak menyentuh hati Rania. Ia hanya melihat dua manusia yang telanjang oleh kesalahan mereka sendiri. Setelah bangunan tinggal puing-puing, Rania berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Ia menoleh sekali, menatap reruntuhan rumah yang pernah ia impikan jadi tempat bahagia. Rumah ini aku bangun untuk keluarga, bukan untuk penipu dan pelakor. Kau ubah fungsinya, aku hapus eksistensinya. Ia menutup pintu mobil dan pergi, meninggalkan dua sosok yang berdiri di tengah puing-puing seperti pengungsi, tak punya rumah, tak punya harga diri. Bukan lagi kemarahan yang tertinggal di hatinya, tapi ketenangan. Rasa tenang karena akhirnya ia mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Setelah selesai merobohkan rumah impiannya, Rania segera memproses perceraiannya dengan Fahri. Pengadilan agama siang itu penuh dengan aroma emosi yang menyesakkan. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah cemas, menenteng map dan berkas. Di salah satu bangku tunggu, duduk seorang perempuan dengan setelan blazer putih gading, wajahnya tegas namun tetap anggun. Rania. Di pangkuannya tergeletak map biru berisi dokumen yang seharusnya tak pernah ia siapkan. Gugatan cerai. Tapi hari ini, lembaran-lembaran itu menjadi senjata pertama dalam peperangan panjang yang harus ia menangkan demi dirinya sendiri. Fahri datang terlambat. Seperti biasa, masih dengan pakaian seadanya, wajah lelah yang berusaha menyembunyikan rasa malu. Ia sempat melihat Rania, tapi perempuan itu tidak menoleh sedikit pun. Ia sudah selesai bersikap baik. Ketika nama mereka dipanggil, keduanya masuk ke ruang sidang. Di hadapan hakim, Rania membuka suara lebih dulu. Yang mulia, saya menggugat cerai karena telah terjadi perselingkuhan yang disengaja dan berulang. Saya memiliki bukti rekaman CCTV, laporan transfer uang ke pihak ketiga yang bukan bagian keluarga, serta kesaksian dari tetangga sekitar rumah kedua yang saya bangun sendiri. Hakim mengangguk menandai poin-poin di berkas. Fahri gelagapan mencoba menyangkal. Yang mulia, saya akui ada kesalahan, tapi saya tidak pernah berniat menceraikan istri saya. Saya ingin memperbaiki semuanya. Rumah itu, saya pikir, saya hanya butuh ruang sendiri. Itu bukan alasan untuk dihukum seberat ini. Rania menoleh, dan untuk pertama kalinya matanya menatap Fahri dengan dingin. Kau butuh ruang sendiri, Fahri. Aku beri kau satu dunia kosong untuk kau isi sendiri. Tapi jangan minta aku tetap berdiri di sampingmu, karena aku bukan tiang untuk orang yang memilih runtuh. Tak butuh waktu lama. Dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, hakim memutuskan menerima gugatan cerai. Hak asuh anak jatuh pada Rania. Rumah utama tetap miliknya, karena sertifikat dan pembiayaannya atas nama pribadi. Rekening bersama ditutup, dan harta yang diberikan ke Fahri sebelumnya diputuskan sebagai hibah yang dapat ditarik kembali. Rania menang telak di meja hukum. Namun kemenangan itu hanyalah awal. Rania menyadari, ia belum benar-benar membalas. Belum menyentuh inti pengkhianatan itu. Dan seperti luka dalam yang menganga, ia tak ingin hanya menutupnya. Ia ingin meninggalkan bekas. Setelah sidang usai, Rania tak kembali ke rumah. Ia menuju sebuah kantor arsitektur yang berdiri di kawasan elit kota. Di ruang direktur, duduk seorang perempuan muda bernama Dira, sahabat lamanya yang kini sukses sebagai pengembang properti. Rania, tanya Dira begitu melihat sahabatnya masuk. Apa kabar? Lama banget nggak? Dir, aku butuh bantu kamu bangun satu properti lagi. Tapi kali ini, bukan untuk dihuni, untuk dijadikan pelajaran. Dira menaikkan alis. Pelajaran? Ya. Aku ingin membeli kembali tanah di dekat rumah itu. Aku akan bangun bangunan baru di samping puing rumah yang kurobohkan. Gedung megah menjulang. Lalu aku akan taruh pelang besar di depannya. Rumah ini dibangun untuk mereka yang setia, bukan pengkhianat. Dira terdiam lalu perlahan tersenyum. Kau serius? Sangat serius. Dan bukan cuman itu.
Aku juga tahu Fahri sedang melamar kerja ke perusahaan-perusahaan properti kelas menengah setelah diusir dari tempat kerjanya. Kau bisa bantu sebarkan portofolionya ke jaringan kita, supaya tak ada satupun yang mau terima dia. Aku akan pastikan dia mencicipi bagaimana rasanya hidup tanpa reputasi. Rania kini bukan hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah eksekutor atas dendam yang diperam dalam diam. Hari-hari berikutnya, Rania mulai menyusun strategi dengan tenang dan sistematis. Ia kembali fokus pada bisnis butik dan konsultan interior yang selama ini ia kelola secara semi-pasif. Ia memperluas jaringan, berkolaborasi dengan hotel-hotel dan apartemen mewah, hingga akhirnya membentuk holding properti kecil yang mulai mencuri perhatian di pasar lokal. Di sisi lain, Fahri mulai merasakan getirnya kehidupan tanpa sokongan. Sejak rumahnya dirobohkan, ia dan Melina tinggal berpindah-pindah kos sederhana. Tak ada pekerjaan tetap. Rekeningnya kosong. Nama baiknya dicoret dari berbagai jaringan kontraktor setelah muncul isu soal penggelapan dana dan perselingkuhan yang tersebar luas lewat mulut ke mulut. Melina pun mulai berubah. Ia tak lagi selembut dulu. Tuntutan hidup membuatnya sering mengeluh, menyalahkan Fahri, bahkan sempat meninggalkannya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Hidup mereka benar-benar jatuh. Rania menyaksikan semua itu dari jauh, tanpa campur tangan lebih. Ia hanya perlu mendorong sedikit saja dari belakang, dan roda karma bekerja dengan sendirinya. Satu pagi Rania menerima panggilan dari asistennya. Bu Rania, tanah di sebelah rumah lama sudah resmi milik kita. IMB sudah keluar, arsitek sudah mulai konsep. Mau ditinjau hari ini? Tentu, jawab Rania sambil tersenyum kecil. Ia menatap keluar jendela, menatap langit yang mendung. Tapi di hatinya, langit mulai terang. Balas dendam bukan sekadar membalas luka, tapi mengukir batas yang jelas, bahwa ia tak bisa dihancurkan semudah itu. Langit di kota kecil itu mendung, seolah ikut menanggung amarah dan sakit hati yang tertanam di tanah, di mana rumah megah itu pernah berdiri. Kini, hanya puing-puing dan serpihan bata yang menjadi saksi bisu atas kebohongan dan pengkhianatan. Namun, tepat di sebelahnya, sebuah bangunan baru tengah menjulang. Rangka besi dan pondasi kokoh ditancapkan dengan semangat yang berbeda. Semangat untuk bangkit, dan semangat untuk menunjukkan bahwa Rania bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Gedung 2 lantai bergaya minimalis modern itu dibangun dalam waktu yang terencana dan efisien. Tim arsitek Dira bekerja siang dan malam. Rania turun langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Dari pemilihan cat tembok, lampu gantung utama di lobi, hingga nama gedung yang tertera di plang besar bagian depan. Setia Properti, untuk yang tahu arti kesetiaan. Nama itu bukan sekadar label bisnis, itu pesan, untuk seseorang, untuk mereka. Di sisi lain kota, Fahri bangun pagi-pagi dengan wajah kusam. Bekas kantung mata menghitam menghiasi wajahnya. Tubuhnya terlihat lebih kurus, janggut tak terurus, dan kemeja bekas dari tahun lalu kini tampak seperti pakaian pinjaman. Ia berjalan ke dapur kos kecil yang mereka sewa dengan susah payah. Melina, wanita yang dulu tampil cantik dan penuh gaya, kini berubah menjadi pribadi pemarah, selalu cemberut. Ia duduk di meja makan sederhana, menyantap mie instan. "Kapan kamu kerja lagi? Aku nggak bisa terus begini," gerutunya. Fahri menghela napas panjang. "Aku udah sebar CV kemana-mana, tapi nggak ada satupun yang manggil. Nama kita udah rusak, Mel." Melina meletakkan garpu dengan keras. "Ini semua salah kamu. Kamu pikir rumah itu bisa kamu ambil seenaknya? Kamu pikir kamu bisa hidup enak setelah ninggalin istri kamu yang jelas-jelas jauh lebih baik dari aku? Kamu menghancurkan semuanya, Fahri." Untuk pertama kalinya, Fahri tak menjawab. Ia hanya menunduk. Hancur bukan lagi kata, tapi kenyataan. Uang hasil penjualan mobil pun habis. Pekerjaan sebagai kontraktor freelance tak berjalan karena klien kehilangan kepercayaan. Reputasinya hancur. 2 minggu kemudian, grand opening gedung baru milik Rania digelar. Bukan pesta besar, tapi tetap mewah dan berkelas. Para tamu undangan dari kalangan pengusaha, desainer, bahkan pejabat lokal hadir. Media lokal turut meliput. Nama Rania kini semakin diperhitungkan sebagai pebisnis perempuan sukses yang bangkit dari luka. Di tengah pidatonya, Rania berdiri di panggung dengan mengenakan setelan krem lembut. Senyumnya tenang,
namun kata-katanya tajam bagi yang paham maknanya. Gedung ini saya dedikasikan untuk siapa saja yang pernah merasa dihancurkan, diremehkan, atau ditinggalkan karena dianggap tak cukup berharga. Kadang, untuk membangun yang baru, kita perlu merobohkan yang palsu lebih dulu. Semua orang bertepuk tangan. Tapi bagi satu orang yang menonton dari balik pagar luar gedung, ucapan itu seperti tamparan keras di wajah. Fahri berdiri di seberang jalan, menatap bangunan megah yang berdiri di atas tanah yang dulu ia klaim miliknya. Ia tak menyangka, Rania membangun gedung tepat di sebelah puing rumah yang ia khianati. Tak hanya itu, saat pintu gerbang dibuka untuk para tamu, Fahri bisa melihat jelas sebuah patung logam kecil di halaman depan gedung. Bertuliskan, "Kesetiaan tak bisa dibeli, tapi bisa dibangun jika kau tahu caranya." Air matanya jatuh, bukan karena menyesal, tapi karena menyadari bahwa ia kalah, total. Malam itu, Melina pulang dengan wajah masam. Ia membawa kabar bahwa rumah orang tuanya tak lagi mau menerimanya. "Cari jalanmu sendiri, kau perempuan perusak rumah tangga," begitu kata ibunya. "Kita mau tinggal di mana lagi, Fahri? Besok kita harus keluar dari kos. Pemiliknya udah ngancam usir." Fahri tak punya jawaban, tapi tiba-tiba sebuah ide muncul. Ia mendatangi rumah Rania malam itu juga. Ia berdiri di gerbang besar yang dulu pernah ia lewati dengan mobil mewah, kini hanya dengan langkah kaki gontai. Rania keluar dengan wajah datar, mengenakan kaos putih dan celana santai. Ia berdiri menatap pria yang dulu ia sebut suami. "Kau datang untuk apa?" "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan semuanya. Kamu benar, Rania. Aku bodoh. Aku butuh bantu." "Berhenti di situ, Fahri," potong Rania tajam. "Aku bukan panti sosial, dan aku bukan obat bagi sakit yang kau ciptakan sendiri. Kau pernah pilih jalanmu, ingat? Nikmati sampai habis. Tapi aku nggak punya tempat tinggal lagi. Kau punya rumah, atau yang tersisa dari rumah yang kau khianati." Rania lalu melangkah mundur dan menutup gerbang tanpa melihat lagi. Suara gembok terkunci seperti palu vonis bagi masa lalu Fahri. Malam itu, Rania duduk di ruang kerjanya, memandangi foto masa kecil Aira. Ia tahu, balas dendamnya tak akan mengembalikan waktu. Tapi setidaknya, ia kini mengajari putrinya satu hal penting. Bahwa harga diri seorang perempuan tak boleh ditukar dengan pengkhianatan. Dendamnya belum selesai. Masih ada yang akan ia lakukan. Tapi untuk malam ini, ia tersenyum. Karena puing-puing yang ditinggalkan bukan berarti kehancuran, melainkan fondasi untuk berdiri lebih kuat. Hari-hari Fahri dan Melina terasa seperti berjalan di atas bara panas yang tak kunjung padam. Setelah terusir dari kos dan ditolak mentah-mentah oleh keluarga Melina, mereka hanya bisa menumpang tidur di rumah kontrakan kecil milik teman Fahri yang juga tengah terlilit utang. Satu ruangan kecil tanpa jendela menjadi tempat mereka menggantungkan asa. Di sisi lain, Rania berdiri tegak di puncak keberhasilannya. Tapi ia tahu, keberhasilan tak berarti apa-apa kalau luka dibiarkan bernanah. Ia belum puas hanya dengan melihat rumah pengkhianatan itu runtuh dan reputasi mantan suaminya tercoreng. Baginya, ini bukan sekadar soal cinta yang dikhianati. Ini tentang harga diri seorang perempuan yang ditukar dengan nafsu murahan. Rania tak hanya ingin mereka jatuh. Ia ingin mereka tak bisa bangkit lagi. Suatu pagi di kantor pusat Setia Properti, Rania duduk di ruang rapat besar bersama Dira, tangan kanan sekaligus sahabat kepercayaannya. Rania mengenakan setelan hitam elegan, matanya tajam menatap layar presentasi. "Aku mau nama Fahri Syarif tak lagi bisa muncul di dunia properti kota ini. Aku tak mau ada celah sekecil apapun yang bisa dia masuki untuk cari pekerjaan atau bangun koneksi. Kita mulai dari asosiasi, forum kontraktor, sampai vendor material. Pastikan semua tahu siapa dia sebenarnya." Dira mengangguk penuh semangat. "Siap, aku akan sebarkan memo ke jaringan kita. Kita mulai dari distributor semen, pemasok baja, hingga perusahaan arsitektur. Semua orang harus tahu siapa si Fahri ini." Rania lalu menambahkan, "Aku juga akan kirim surat terbuka untuk Asosiasi Kontraktor Nasional. Bukan sekadar laporan, tapi disertai bukti plagiasi proyek, penggunaan dana klien tanpa izin, dan pelanggaran etik. Kita punya semua dokumen lama proyek rumah itu, bukan?" Dira tersenyum tipis. "Masih lengkap.
Bahkan dengan catatan anggaran yang Fahri ubah-ubah sendiri, semuanya ada. Dalam hitungan minggu, gema dari langkah Rania mulai menyebar. Vendor bahan bangunan yang dulu bekerja sama dengan Fahri satu persatu menolak memberi suplai, bahkan untuk proyek kecil. Perusahaan konstruksi yang sedang merekrut langsung menghapus namanya dari daftar kandidat begitu mendengar riwayat kerja dan reputasinya. Fahri sendiri mulai merasakan efeknya. Ia pernah datang ke satu proyek kecil renovasi kafe, mencoba menawarkan jasa desain dan pengawasan. Tapi si pemilik kafe, seorang pengusaha muda yang kenal baik dengan Dira, langsung menolak dan berkata, "Mas Fahri, saya nggak mau main api. Nama sampeyan udah dicoret dari banyak forum. Kabarnya sampeyan suka makan dana klien dan nyuri desain. Maaf, saya pilih aman." Itu hanya satu dari banyak penolakan. Bahkan proyek freelance kecil pun menolak mentah-mentah, karena takut reputasi tempat mereka ikut tercoreng. Melina semakin frustrasi. Penampilan glamor dan gaya hidup sosialita yang dulu ia banggakan telah lenyap. Kini, ia hanya mengenakan pakaian bekas dan sandal jepit, berusaha mencari pekerjaan di salon dan toko pakaian. Tapi wajahnya yang dulu sering tampil di story Instagram Rania sebagai teman dekat membuat para pemilik usaha enggan menerimanya. "Oh, kamu yang dari foto-foto viral itu kan?" kata seorang pemilik salon. "Maaf, kami nggak mau bisnis kami dikaitkan dengan masalah orang. Kami jaga nama baik." Satu persatu pintu tertutup. Bahkan di media sosial, akun milik Melina diserbu komentar netizen setelah video perobohan rumah viral dan menguak pengkhianatan mereka. Wajahnya jadi bahan meme, jadi contoh dari pelakor gagal panen. Satu sore, Rania pergi ke taman. Kak duduk di bangku taman sambil menyesap teh hangat dari termos kecil yang selalu ia bawa. Di sanalah seorang wanita dengan pakaian lusuh mendekatinya. Rania menatap sejenak dan langsung mengenali siapa dia. Melina. Melina tampak pucat, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh kantung mata. Ia berdiri canggung, kedua tangannya menggenggam erat tas kecil seperti takut kehilangan satu-satunya miliknya. "Aku nggak datang buat minta maaf. Aku tahu kamu nggak butuh itu," katanya lirih. Rania tetap tenang. "Lalu apa yang kamu cari?" "Aku cuma ingin kamu tahu. Hidup kami sekarang neraka. Fahri tidur di lantai. Aku kerja bersihin rumah orang demi makan. Kami salah. Tapi aku kira dia akan meninggalkanmu, karena kalian memang sudah selesai. Dia bilang kamu dingin, sibuk, dan tidak peduli." Rania tersenyum pahit. "Dan kamu percaya dia? Padahal kamu tahu aku yang bangun rumah itu. Aku yang biayai hidupnya. Kamu pikir cowok seperti dia bisa bertahan tanpa orang seperti aku?" Melina menunduk. "Aku bodoh." "Kamu bukan bodoh. Kamu tamak. Dan sekarang kamu tahu, tamak tak selalu membawa keberuntungan." Melina memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi Rania tak memberinya tisu. "Aku harus pulang," ujar Rania, lalu berdiri. Saat ia berjalan menjauh, Melina bertanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. "Apa kamu akan terus menghancurkan kami?" Rania menoleh, menatap wanita itu dengan dingin. "Aku tak perlu menghancurkan siapapun. Kalian sudah menghancurkan diri kalian sendiri." Malam itu, Rania duduk di beranda rumahnya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari taman kecil di depan rumah. Dira mengirim pesan bahwa semua langkah untuk melumpuhkan jaringan Fahri telah selesai. Tapi hati Rania masih menyisakan ruang kosong. Bukan untuk cinta, tapi untuk keadilan. Ia tahu bahwa banyak perempuan di luar sana yang bernasib serupa. Dikhianati, ditinggalkan, dan dipermalukan. Rania membuka laptop, mengetik lembar kerja baru dengan judul besar. Yayasan Satu Hati, Perempuan Bangkit Bukan Patah. Rania tak akan berhenti hanya pada Fahri dan Melina. Ia akan menjadikan rasa sakitnya sebagai bahan bakar. Jika dulu ia membangun rumah untuk keluarga, kini ia membangun gerakan untuk harga diri. Sudah 3 bulan berlalu sejak Rania menggulingkan kerajaan kecil pengkhianatan Fahri dan Melina. Kehidupan mereka kini tak ubahnya debu di jalanan, terinjak dan dilupakan. Namun Rania tidak berniat berhenti di situ. Kemenangan pribadinya hanya membuka pintu bagi misi yang lebih besar, memperjuangkan perempuan yang terluka seperti dirinya. Sore itu, ruang kerja Rania penuh dengan berkas dan catatan strategi. Di tengah meja besar dari kayu jati tua yang telah menemani masa-masa sulitnya,
tergeletak cetak biru pendirian sebuah organisasi sosial bernama Satu Hati. Yayasan yang ia dirikan sendiri dari modal pribadi. Yayasan ini ditujukan untuk para perempuan korban pengkhianatan, KDRT, manipulasi finansial, dan bentuk ketidakadilan rumah tangga lainnya. Tak hanya tempat curhat, tapi juga rumah aman, pelatihan keterampilan, bantuan hukum, hingga pendampingan psikis. Kita bukan tempat mengeluh, kita tempat bangkit, ujar Rania mantap dalam rapat pertama bersama tim kecilnya. Di sisi kanan Rania duduk Dira, sahabat setianya. Di seberangnya, duduk seorang pria berwajah teduh dengan jas kasual biru tua, Rafka Aditya, psikolog klinis yang pernah viral karena membantu ratusan perempuan penyintas KDRT tanpa biaya. Perkenalan Rania dan Rafka terjadi secara tidak sengaja. Saat Rania mengurus legalitas yayasan ke Kementerian Sosial, ia bertemu Rafka yang sedang mengisi seminar tentang trauma dan pemulihan pasca relasi toksik. Salah satu kutipan Rafka langsung menancap di hati Rania. Uang paling menyakitkan dari pengkhianatan bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Setelah seminar usai, Rania menghampirinya. Saya ingin Anda terlibat dalam yayasan yang sedang saya bangun. Saya ingin perempuan berhenti menyalahkan diri sendiri karena dikhianati. Rafka menatapnya sejenak. Anda bicara seperti orang yang pernah hancur, tapi tidak kalah. Rania tersenyum lirih. Saya tidak kalah, saya berubah. Sejak hari itu, Rafka menjadi bagian penting dari Satu Hati. Ia bukan hanya konsultan psikologi, tetapi juga jadi suara yang menyejukkan dalam setiap ruang dialog dengan para korban. Dan perlahan, hubungan profesional mereka menjadi lebih dari sekadar kerjasama. Tak jauh dari kantor yayasan, Rania membeli sebidang tanah bekas gudang tua. Di sanalah ia membangun rumah pemulihan, sebuah tempat tinggal sementara untuk perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan atau pengkhianatan. Alih-alih rumah megah seperti yang ia bangun untuk Fahri dahulu, rumah ini sederhana, tapi penuh makna. Dindingnya berwarna lembut, ada ruang bermain anak, dapur bersama, dan aula tempat pelatihan sablon, menjahit, dan digital marketing. Minggu pagi itu, Rania berdiri di aula sambil menyambut 5 perempuan pertama yang masuk dalam program. Di tempat ini kalian bukan korban. Kalian pejuang yang sedang pulih. Dan saya salah satunya. Salah satu ibu muda yang datang sambil menggendong balita tak kuasa menahan air mata. Saya pikir, saya sendirian. Tapi ternyata banyak dari kita yang diam-diam menangis di balik pintu. Rania menggenggam tangannya erat. Dan sekarang pintu itu sudah terbuka. Berita tentang Yayasan Satu Hati menyebar ke berbagai media lokal. Rania, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai istri pengusaha dan pemilik properti mewah, kini disebut-sebut sebagai simbol perempuan bangkit. Ia diundang dalam berbagai acara diskusi gender, menjadi narasumber di universitas, bahkan diwawancarai di podcast terkenal. Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin mengguncang. Di tengah keberhasilan itu, muncul satu kabar mengejutkan. Ia menuduh Rania mencemarkan nama baik, menghalangi rezeki, dan menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan kehidupan orang lain. Gugatan ini masuk ke meja Pengadilan Negeri Kota Baru dan mulai menjadi pembicaraan publik. Dira marah besar. Dia yang menghancurkan rumah tangga kalian, dia yang berselingkuh, dan kamu cuma membalas dengan elegan. Sekarang malah dia yang menggugat? Rania hanya tersenyum tipis. Dan itu akan jadi kesempatan terbaikku untuk buka semuanya di ruang sidang. Sidang pertama dimulai. Fahri datang dengan wajah kusut, mengenakan setelan pinjaman. Sementara Melina mengenakan gamis dan jilbab yang tampak seperti seragam bantuan sosial. Di seberangnya, Rania hadir dalam balutan setelan navy yang tegas, ditemani pengacara dan 2 staf yayasan. Hakim membuka sidang dan langsung menanyakan kepada Fahri. Saudara Fahri Syarif, Anda menggugat atas dasar pencemaran nama baik. Apa bukti bahwa Anda tidak bersalah atas tuduhan pengkhianatan? Fahri gelagapan. Ia mencoba bicara tentang hak hidup, rezeki, dan fitnah yang menyebar karena tindakan Rania. Namun Rania tenang. Ia menyerahkan rekaman CCTV, transferan bank saat membangun rumah, dan foto Melina di kamar rumah itu sebelum Idul Adha. Ruang sidang hening. Rania berdiri menatap hakim dengan tegas. Yang mulia, saya tidak menghancurkan hidup siapapun. Saya hanya menghentikan orang lain menghancurkan hidup saya. Jika itu dianggap kejahatan,
maka banyak perempuan yang akan dihukum hanya karena memilih untuk melawan. Hakim mengangguk pelan, menyudahi sidang untuk pertimbangan. Sepulang dari sidang, Rania dan Rafka duduk di balkon kantor yayasan. Langit mulai berwarna jingga. Di bawah, beberapa anak kecil sedang bermain di halaman sambil tertawa riang. "Kamu tidak marah lagi?" tanya Rafka pelan. Rania menghela napas. "Tidak, dendamku sudah selesai. Yang tersisa sekarang hanya keinginan untuk membuat luka ini jadi sumber kekuatan." Rafka tersenyum. Luka yang mengakar bisa jadi bunga kalau dirawat dengan keberanian. Rania menoleh. Matanya bertemu mata Rafka. Tak ada cinta yang menggebu. Yang ada hanya rasa saling menghargai, saling melihat luka, dan saling menguatkan. "Terima kasih, Rafka. Karena kamu, aku tahu bahwa tidak semua pria menghancurkan. Beberapa membangun kembali." Ruang sidang dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa dipotong dengan pisau. Para jurnalis dari berbagai media lokal hingga kanal YouTube independen memenuhi bagian belakang ruangan. Semua menanti keputusan penting yang akan menjadi preseden hukum. Bukan hanya untuk Rania, tapi untuk perempuan-perempuan yang selama ini memilih diam atas pengkhianatan dan pelecehan. Fahri duduk di kursinya dengan wajah pucat. Ia tak lagi menampilkan kesombongan seperti saat awal sidang. Jaket pinjaman yang ia kenakan sudah lusuh di bagian siku, rambutnya acak-acakan, dan janggut tipisnya tampak tidak terawat. Di sampingnya, Melina tak lagi mengenakan pakaian mahal, hanya gamis abu-abu polos dan wajah penuh kekhawatiran. Di seberang mereka, Rania tampak tenang. Ia mengenakan kemeja putih gading, blazer berwarna beige, dan rok panjang krem dengan sepatu berhak rendah. Rafka duduk di kursi pengunjung, menatap Rania dari jauh dengan mata teduh yang memberikan kekuatan diam-diam. Hakim senior bernama Bu Hakim Mardiana membuka sidang dengan suara tegas. Sidang atas perkara perdata nomor 23 Kualiatan PK 2025 antara penggugat Fahri Syarif dan tergugat Rania Ardina dibuka kembali untuk pembacaan putusan. Semua menahan napas. Hakim membuka map berisi putusan. Ia menatap kedua belah pihak sebelum mulai membaca. Setelah memeriksa alat bukti berupa rekaman visual, transkrip transfer dana, dokumen pembangunan properti atas nama tergugat, serta kesaksian pihak ketiga, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa tindakan tergugat, yaitu pembongkaran rumah yang secara hukum adalah milik pribadi sepenuhnya, bukan merupakan pencemaran nama baik, melainkan hak atas properti dan ekspresi kemarahan yang sah atas pengkhianatan emosional dan finansial yang dilakukan oleh penggugat. Fahri menunduk. Napasnya memburu. Melina menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Tapi pukulan belum berhenti. Lebih jauh berdasarkan pasal 365 KUH Perdata. Majelis Hakim juga menerima gugatan balik dari pihak tergugat. Dengan ini, penggugat Fahri Syarif dan saudari Melina dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu manipulasi hubungan pernikahan, penyalahgunaan dana, dan pencemaran reputasi pribadi tergugat. Majelis menghukum penggugat dan pasangannya untuk membayar ganti rugi material sebesar 2 miliar dan kerugian imaterial sebesar 500 juta kepada tergugat, yang akan dialihkan langsung ke rekening Yayasan Satu Hati sebagai bentuk sanksi sosial dan kemanusiaan. Ruang sidang meledak dalam riuh rendah. Beberapa wartawan bahkan berdiri sambil mengetik cepat. Para pengunjung bersorak pelan. Sidang dinyatakan selesai. Rania tidak tersenyum. Tidak juga bersorak. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menunduk hormat pada hakim. Bagi Rania, ini bukan sekadar kemenangan hukum. Ini adalah akhir dari rantai penindasan yang pernah membelenggunya. Seminggu setelah putusan, Rania mendapatkan kabar dari salah satu pengacaranya. Rumah lama Fahri, yang di dalamnya mereka dulu pernah tinggal, telah disita sebagai jaminan atas ganti rugi. Melina menghilang. Ada yang mengatakan ia ke sebuah kampung di Sumatera. Ada juga yang menyebutkan ia bekerja serabutan di pabrik garmen di luar kota. Sementara Fahri, yang kehilangan mobil, rumah, reputasi, dan pekerjaan, dikabarkan membuka kios kecil di pasar pagi menjual sosis bakar. Ironisnya, kios tersebut berada tak jauh dari kompleks tempat tinggal baru Rania. Suatu hari, saat Rania dalam perjalanan pulang dari yayasan bersama Dira, ia tak sengaja melewati pasar itu.
Ia berhenti sejenak saat melihat papan kecil bertuliskan, "Sosis Fahri, enak, murah, halal." Dira meliriknya. "Mau mampir dan pesan satu. Kasih tip 10.000 biar dia makin nyesek." Rania tersenyum kecil. "Aku sudah kenyang, tapi biarkan dia merasa lapar. Karena saat aku lapar dulu, dia malah berpesta." Malam itu, Rania duduk di kamar kerjanya. Ia membuka folder berisi surat-surat yang dikirim oleh para perempuan yang ditolong yayasannya. Ada kisah tentang ibu muda yang kabur dari suami pemabuk, ada juga tentang anak SMA yang dipaksa menikah dini, bahkan ada seorang pensiunan yang dikhianati setelah puluhan tahun menikah. Mereka semua menulis surat untuk Rania, mengucapkan terima kasih, menyebutnya pelita yang muncul di malam paling gelap. Air mata Rania menetes perlahan, tapi itu bukan air mata duka. Itu adalah air mata kemenangan. Ia berhasil mengubah luka menjadi lentera, dan kini lentera itu menuntun banyak perempuan untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Tak lama kemudian, Rafka masuk dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Rania tanpa bicara. Keduanya hanya memandang keluar jendela, ke arah langit malam yang bersih, tanpa awan, seperti hati Rania yang kini mulai kembali jernih. "Terima kasih sudah datang di hidupku, Rafka," bisik Rania. Rafka hanya menoleh dan tersenyum. "Aku tidak datang untuk mengisi hatimu. Aku datang untuk menjaga agar hatimu tidak lagi bocor." Rania menoleh, menatap wajah pria itu. Dan di dalam matanya, untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran terjadi, ada damai. Bukan karena ia mendapatkan cinta baru, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Rania selalu percaya bahwa luka yang paling dalam sekalipun bisa sembuh, asal diberikan ruang untuk bernafas. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa di antara proses penyembuhan itu, ada seseorang yang perlahan mengisi ruang kosong yang dulu diisi oleh luka, tanpa memaksa, tanpa menggantikan, hanya hadir, dengan cara yang paling manusiawi, dengan kesabaran. Dan orang itu adalah Rafka. Hubungan mereka tak dimulai dengan detak jantung yang berdegup cepat atau pandangan mata penuh isyarat cinta. Tidak. Semuanya diawali dengan obrolan ringan seusai rapat, saling tukar catatan untuk agenda yayasan, hingga secangkir kopi di sore hari yang terasa lebih hangat dari biasanya. Rafka tak pernah mencoba masuk terlalu jauh. Ia tahu, Rania adalah benteng yang baru saja runtuh sebagian, dan terlalu cepat mengetuk bisa membuatnya ambruk lagi. Namun Rania bukan tidak peka. Ia melihat cara Rafka menatapnya ketika ia sedang berbicara di forum. Bukan tatapan kagum yang penuh ambisi, tapi tatapan hormat yang membuat Rania merasa didengar, dilihat, dan dianggap. Mereka mulai sering bekerja bersama dalam proyek-proyek pemberdayaan perempuan. Rafka yang berlatar belakang hukum membantu merancang perlindungan hukum untuk korban KDRT, sementara Rania fokus pada pemberdayaan ekonomi. Suatu hari, ketika mereka selesai rapat di kantor yayasan, Rafka mengusulkan makan malam bersama. "Bukan kencan," kata Rafka sambil mengangkat tangan, seolah paham bahwa Rania butuh batas. "Hanya 2 orang yang kebetulan lapar dan butuh nasi hangat." Rania terkekeh. "Kalau nasinya basi, kita pulang ya." Malam itu mereka makan di warung kecil di sudut kota. Tempatnya sederhana, hanya ada 5 meja dengan lampu kuning remang. Tidak ada musik romantis, tidak ada pelayan berseragam. Tapi ada percakapan jujur yang tidak dibuat-buat. "Kamu tahu apa yang paling aku takuti setelah bercerai?" Rania membuka percakapan sambil memainkan sendoknya. "Apa?" "Bahwa aku akan membenci cinta." Rafka tak langsung menjawab. Ia meminum teh hangatnya pelan, lalu berkata, "Cinta itu bukan orang yang mengkhianatimu. Dia cuma salah jalan. Tapi dia tetap ada." Kalimat itu menempel di kepala Rania bahkan sampai mereka berpisah malam itu. Ia belum siap membuka hati, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak takut lagi untuk ditemani. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, hanya saja ada lebih banyak tawa saat mereka bersama. Rafka selalu tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Ia bisa melontarkan kritik pada proposal kerja Rania tanpa membuatnya merasa diserang. Minggu pagi, ketika Rania datang ke kantor yayasan lebih awal, ia mendapati Rafka sedang mengecat ulang pagar kecil di taman belakang. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kuas cadangan dan mulai membantu. "Kalau kamu terus kayak gini, kita bisa buka jasa cat rumah sekalian," celetuk Rania sambil tersenyum. "Asal kamu jadi bosnya."
Aku cukup jadi tukang cat yang nurut. Rania tertawa lepas. Tawa yang tak lagi menyembunyikan luka. Di bawah sinar matahari pagi, warna cat yang baru menyatu dengan suasana hati yang juga mulai berwarna kembali. Suatu sore, saat Rania sedang mempersiapkan materi untuk seminar berikutnya, Dira datang membawa 2 tas besar berisi pakaian anak-anak. Ia baru saja pulang dari perjalanan ke daerah terpencil. "Kamu lagi sibuk?" tanya Dira sambil meletakkan tasnya. "Enggak, masuk aja." Rafka juga baru pulang tuh dari pengadilan," ujar Rania, setengah menunjuk ke arah pintu belakang. Dira duduk di sofa lalu tersenyum jahil. "Kalian makin sering bareng ya?" Rania diam sejenak, lalu berkata pelan, "Dia baik, Dir. Tapi aku masih belajar membedakan antara nyaman dan cinta." Dira meraih tangan sahabatnya. "Pelan-pelan, Ran. Tapi jangan tolak yang baik hanya karena yang dulu salah." Pagi hari, ketika Rania membuka jendela kantor, ia menemukan pot bunga kecil diletakkan di sudut jendela luar. Di atas tanahnya, ada secarik kertas dilipat kecil. Isinya, "Ian, bunga ini tidak minta disiram tiap hari. Cukup diberi perhatian dan tidak dibiarkan kering. Sama seperti hati manusia." Rania tersenyum. Tulisan itu jelas milik Rafka. Ia mengenal gaya tulisan tangan itu dari tumpukan dokumen yang mereka kerjakan bersama. Tapi tak ada tanda cinta, tak ada pernyataan, hanya perhatian yang lembut. Ia membawa pot itu ke dalam, meletakkannya di meja kerja. Mungkin bukan cinta yang meledak-ledak, tapi ini lebih stabil, seperti aliran air yang tidak deras, tapi terus mengalir. Di suatu sore yang tenang, ketika Rania dan Rafka duduk di beranda belakang kantor yayasan, mereka membicarakan masa depan yayasan. Rania mengisyaratkan ingin membuka cabang di kota lain, memperluas jangkauan program. Rafka menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Kalau kamu pergi ke kota lain, aku ikut." Rania menoleh. "Ikut sebagai apa?" "Sebagai siapapun yang kamu izinkan untuk berada di dekatmu." Sunyi mengisi celah di antara mereka. Tidak ada jawaban dari Rania, tapi ia tidak menolak. Ia hanya tersenyum dan menatap langit, seperti mencoba menemukan keberanian di antara awan yang bergerak. Hubungan mereka tetap tanpa label. Tapi Rania tahu, dirinya tidak lagi sendirian. Ada tangan yang siap menggenggam jika ia terjatuh. Ada bahu yang tak ragu untuk menopang. Dan yang terpenting, ada seseorang yang menunggu, tanpa menuntut. Rania bukan perempuan yang mudah percaya lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia mulai membuka pintu yang lama tertutup, dengan kunci baru bernama keikhlasan. Dan cinta, mungkin, perlahan sedang mengetuk dari sisi dalam. Pagi itu langit Jakarta murung. Awan tebal menggantung seolah ingin menumpahkan semuanya, dan udara mengandung beban yang tak terlihat. Rania berdiri di depan jendela ruang kerjanya di yayasan, memandang keluar sambil menghirup aroma kopi hitam yang masih hangat. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena kopi terlalu panas, melainkan karena isi pesan yang baru saja ia baca di ponselnya. "Ran, bisa ketemu? Hanya sebentar. Ada yang ingin aku jelaskan. Fahri." 3 kalimat pendek yang cukup membuat perutnya mual. Lelaki yang dulu bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya itu, kini kembali mengetuk setelah dengan sengaja menghancurkan semuanya. Sudah setahun lebih sejak rumah yang ia bangun dengan sepenuh hati dan penuh pengorbanan, itu roboh bukan hanya karena amarah, tetapi karena harga dirinya dicampakkan. Rumah itu, simbol harapan, menjadi puing-puing saksi kehancuran cinta yang dulu ia perjuangkan. Dan sekarang, Fahri mengirim pesan, seolah waktu mampu menyembuhkan luka yang ia ciptakan. Rania meletakkan cangkir kopinya dan melangkah ke meja. Di sana, ada berkas-berkas kerja sama dengan NGO luar negeri yang baru saja dijajaki. Tapi matanya tak benar-benar fokus. Satu nama terus berdengung di kepalanya. Rafka. Hari itu Rafka datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 bungkus nasi padang dan senyuman yang seperti biasa, tenang dan menyegarkan. "Kamu belum sarapan, kan?" tanyanya sambil meletakkan nasi dan duduk di kursi seberang meja. Rania tersenyum samar. "Kamu selalu tahu saja ya, isi perut orang." "Aku observatif, ingat?" Mereka makan bersama dalam diam sejenak, sampai Rania meletakkan sendok dan bertanya pelan. "Raf, kamu pernah dikecewakan sampai kamu takut membuka hati lagi?" Rafka mengangkat wajahnya. Matanya tajam, tapi tak menghakimi. "Sering. Tapi aku selalu percaya,
luka bukan alasan untuk menutup pintu selamanya. Kadang yang datang berikutnya bisa lebih tulus. Rania menatap wajah lelaki itu, lembut, penuh pemahaman, dan yang terpenting, tidak menuntut. Fahri kirim pesan pagi ini, ucapnya akhirnya. Rafka tak tampak terkejut, ia hanya mengangguk. Apa kamu akan menemuinya? Aku tidak tahu. Aku takut. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku tahu luka itu belum sepenuhnya hilang. Aku takut jadi lemah lagi. Kamu tidak lemah, Ran. Bahkan saat kamu runtuh, kamu tetap bisa berdiri. Kalau kamu memutuskan untuk bertemu, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Rania terdiam. Ada getaran di dadanya. Bukan karena ketakutan, tapi rasa syukur karena ia memiliki seseorang yang memberinya ruang untuk memilih tanpa tekanan. 2 hari kemudian, Rania memutuskan untuk menemui Fahri. Bukan untuk membuka peluang kembali, tetapi untuk menutup cerita dengan sebenar-benarnya. Ia bertemu Fahri di sebuah kafe kecil di daerah Cipete, tempat mereka dulu sering mampir setelah belanja bahan masakan. Fahri tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya tirus, dan sorot matanya tak lagi sombong seperti dulu. Ia berdiri saat Rania datang, tapi wanita itu hanya duduk tanpa basa-basi. Ada yang mau kamu jelaskan? Rania memulai. Fahri menarik napas dalam. Aku kehilangan semuanya, Ran. Rumah itu rusak. Aku bangun lagi, tapi tidak pernah bisa selesai. Tanpa kamu, semuanya terasa kosong. Vira, dia bukan seperti yang aku bayangkan. Setelah tahu rumah itu dibangun dari uangmu, dia pergi. Rania menatapnya tajam. Jadi sekarang kamu datang bukan karena cinta, tapi karena kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Aku sadar aku salah, sangat salah. Aku menyesal. Sayangnya, penyesalanmu tidak mengubah apapun, Fahri. Aku sudah melewati titik di mana aku berdoa kamu kembali. Sekarang, aku bahkan tidak ingin kamu ada dalam orbit kehidupanku. Fahri menunduk. Kamu bersama lelaki lain? Rania mengangkat alis. Bukan urusanmu. Ia bangkit berdiri, mengambil tasnya, dan bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah, ia menatap mantan suaminya untuk terakhir kali. Dan rumah yang kau hianati sudah aku hancurkan. Tapi aku bangun satu rumah lagi, dalam hatiku. Dan kali ini, hanya orang yang tahu cara menghargai yang boleh masuk. Sore itu Rania kembali ke kantor yayasan. Rafka sedang menyiram bunga di taman belakang, dengan kemeja digulung dan celana panjangnya sedikit kotor karena tanah. Melihat itu, Rania tersenyum. Kenapa kamu selalu menyiram bunga di sore hari? Rafka menoleh, menatap Rania dengan senyum lelah yang hangat. Karena pagi itu untuk memulai, sore untuk merawat. Sama seperti hubungan, kan? Rania mendekat. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Ia berdiri di sisi Rafka dan mengambil semprotan air dari tangannya. Mungkin sekarang saatnya aku juga belajar menyiram, Raf. Tapi pelan-pelan ya. Aku belum siap tumbuhkan pohon besar. Kita mulai dari biji kecil saja dulu. Jawab Rafka sambil tertawa kecil. Di bawah cahaya senja yang hangat, 2 hati yang pernah patah mulai menyatu. Tanpa gegas, tanpa drama, tapi penuh makna. Bukan pelarian, bukan pelampiasan, tapi pilihan sadar untuk memulai kembali. Dan kali ini, tidak ada rumah yang akan roboh. Karena rumahnya bukan lagi bangunan, melainkan 2 hati yang saling menjaga. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu disahkan. Setahun pula sejak rumah yang Rania bangun dengan cucuran air mata, pengorbanan, dan cinta. Ia robohkan dengan tangannya sendiri. Kini, di atas reruntuhan itulah, berdiri sesuatu yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Tidak ada lagi amarah yang menuntun langkahnya. Tidak ada lagi luka yang membutakannya. Yang ada, hanyalah ketegasan, kesadaran, dan cinta pada dirinya sendiri. Dan mungkin, cinta itu perlahan-lahan menemukan jalannya kembali, melalui lelaki bernama Rafka. Pagi itu, yayasan tampak ramai. Anak-anak dari berbagai pelosok yang dibantu oleh program pemberdayaan ekonomi sedang berkumpul. Di tengah tawa mereka, Rania berdiri dengan senyum hangat. Gaun sederhana warna krem membalut tubuhnya, rambutnya digelung rapi. Sorot matanya bersih. Matanya menyiratkan satu hal yang dulu sempat menghilang. Damai. Rafka datang dengan membawa 2 mug kopi.
Salah satunya ia ulurkan pada Rania. Hari besar ya, ucap Rafka sambil menatap panggung kecil yang sedang dihias anak-anak. Yayasan ini berdiri setelah banyak hal runtuh dalam hidupku, Raf. Tapi mungkin memang harus ada yang runtuh dulu, supaya yang baru bisa tumbuh. Rafka mengangguk. Kamu tahu nggak, aku sering kagum sama kamu. Kamu nggak cuma bangkit, kamu berubah. Tapi bukan jadi orang lain. Kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Rania tertawa kecil. Kalau aku jadi versi terbaikku, kamu juga bagian dari proses itu, Raf. Di tengah acara, seorang wanita menghampiri Rania. Usianya sekitar 50-an, mengenakan jilbab abu-abu dan membawa berkas. Bu Rania, saya dari Dinas Sosial. Kami ingin menjalin kerja sama program perlindungan perempuan dan anak dengan yayasan Ibu. Rania tersenyum. Dengan senang hati, Bu. Ini adalah salah satu visi besar saya sejak dulu. Menyelamatkan perempuan dari keterpurukan. Mereka berjabat tangan, dan di saat itulah, dari kejauhan, Rania melihat seseorang berdiri di sisi jalan, memperhatikannya. Fahri, tubuhnya tampak lebih lusuh dari terakhir mereka bertemu. Ia tidak mendekat, hanya menatap dari jauh. Pandangan mereka bersirobok, dan Rania hanya mengangguk kecil. Tidak ada kebencian, tidak juga simpati berlebihan. Hanya pengakuan bahwa masa lalu itu pernah ada dan tidak akan diulang. Fahri menunduk, lalu berbalik pergi. Dan Rania tak mengejarnya. Tidak perlu. Ia sudah tahu arah jalannya sendiri. Sore harinya, Rania mengajak Rafka ke tempat yang sudah lama tidak ia datangi. Lahan kosong tempat dulu rumah impiannya dibangun dan kemudian ia robohkan. Kini, tempat itu hanya berupa tanah datar dengan rerumputan liar yang tumbuh liar. Tapi di mata Rania, tanah itu bukan lagi tempat kutukan masa lalu. Ia adalah lembar baru, ruang kosong yang siap diisi dengan cerita baru. Aku pikir mau menjual tanah ini dulu. Tapi semakin kesini aku sadar, aku ingin membangun sesuatu di sini, tapi bukan rumah. Rafka memandang Rania menunggu penjelasan. Aku ingin membangun pusat pelatihan untuk perempuan korban KDRT dan pengkhianatan. Tempat di mana mereka bisa tinggal sementara, belajar, berdiri sendiri. Kamu tahu, Raf, rumah bukan cuma tembok dan atap. Rumah adalah rasa aman. Kamu mau jadikan tempat ini rumah untuk banyak perempuan? Ya, dan aku ingin kamu bantu aku membangunnya. Rafka tidak langsung menjawab. Ia hanya meraih tangan Rania dan menggenggamnya erat. Aku akan bangun tempat itu bersamamu. Bukan cuma tempat ini, Ran. Tapi juga hidup kita. Hening sejenak. Angin sore berhembus membawa aroma tanah dan daun. Rania menatap langit yang mulai jingga. Khaf. Kalau aku takut jatuh cinta lagi, kamu tetap mau bertahan. Aku nggak minta kamu langsung mencintai aku. Aku hanya minta satu hal, izinkan aku mencintaimu, tanpa menuntut apapun, pelan-pelan, sampai kamu siap. Rania menatapnya, lalu mengangguk. Air matanya menggenang, tapi bukan karena sedih. Ia tak pernah tahu cinta bisa terasa sesederhana ini. Tenang, tidak meledak-ledak, tidak membakar. Cinta yang tumbuh seperti akar pohon, diam-diam, tapi menguatkan. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan pusat pelatihan perempuan itu dimulai. Rania menamainya Rumah Kita, rumah tanpa suami, tanpa lelaki sebagai simbol perlindungan. Tapi rumah yang dibangun oleh perempuan, untuk perempuan. Tempat di mana mereka tak lagi takut, tak lagi bergantung, dan tak lagi merasa tidak cukup. Rafka ada di sampingnya setiap hari, membantu, mendengar, dan memberi ruang. Mereka belum resmi menjadi pasangan, tapi semua orang tahu. Hubungan mereka tumbuh seperti benih yang disiram perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania tidak lagi dihantui oleh nama Fahri, tidak lagi merasa gagal. Ia berdiri di puncak versinya sendiri. Bukan karena lelaki, bukan karena balas dendam, tapi karena cinta dan martabat yang ia bangun sendiri. Hari Idul Adha berikutnya, Rania menyumbangkan 2 ekor sapi ke desa tempat yayasan membuka cabang baru. Salah satunya atas nama ibunya, yang sudah lama meninggal. Yang satunya lagi, ia beri nama sendiri, Rania Az-Zahra, untuk perempuan yang tidak pernah menyerah. Di sisi lapangan, Rafka menunggu dengan senyum hangat. Ia tak pernah menyebut kata melamar, tapi semuanya tahu. Mereka sedang membangun sesuatu bersama.
Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar cincin. Rania berjalan ke arahnya, menggandeng tangannya. Kamu yakin nggak bosan terus nungguin aku, Raf? Selama kamu belum usir aku akan tetap di sini. Kalau aku usir, aku akan duduk di luar pagar, tetap lihat kamu dari jauh. Rania tertawa, tawa lepas, tanpa beban, tanpa rasa sakit. Hari itu ia tahu satu hal, tidak semua rumah harus dari beton dan semen. Kadang, rumah adalah hati yang sabar menunggu hingga kita siap pulang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada pengkhianatan yang mampu merobohkan seseorang yang tahu betapa berharganya dirinya. Ketika kita dikhianati oleh orang yang kita cintai, kita memang berhak marah dan terluka. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas secara membabi buta, melainkan untuk membuktikan bahwa harga diri dan martabat jauh lebih tinggi nilainya daripada sekadar dendam. Cerita ini juga mengajarkan bahwa rumah sejati bukanlah bangunan mewah yang kita bangun bersama orang lain, melainkan tempat di mana kita merasa aman, dihargai, dan dicintai dengan tulus. Terkadang, kita harus menghancurkan sesuatu yang pernah kita impikan, agar bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Dan dalam perjalanan itu, cinta sejati bukan yang datang dengan janji manis, tapi yang hadir dengan kesabaran dan keikhlasan, tanpa menuntut, tanpa memaksa. Pada akhirnya, setiap perempuan punya kekuatan untuk memilih, untuk memulai kembali, dan untuk membuktikan bahwa ia tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, tetapi oleh bagaimana ia memilih untuk bangkit dan menjalani hidupnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.